Nangis apa ya bahasa Inggrisnya? Cry, Ayo. ma'am. Cry. Oh, cry kan cry. Nangis itu kan cry. Kalau adik apa? My sister mungkin. Ya, little sister, little brother. Bisa bisa. Jadi kalau adik itu boleh kita kasih kata little ya. Little. Little sister, little brother ya. Yang anak tunggal jangan sedih ya. Saya nggak punya adik. Jadi kalau nangis itu kan cry, tapi kita nggak bisa mengatakan my little brother cry, nggak bisa. Tapi kita bisanya bilangnya kata kerja kedua dari cry. Yaitu apa? Kata kerja kedua dari cry apa? Cried, ma'am. Yes, cried ya. Rifki, kata kerja kedua dari cry apa? Mas Rifki? Cried, ma'am. Ya, Cried. ya. Adik saya tadi nangis. Bahasa Inggrisnya apa? My sister is crying. Crying. Nggak boleh tuh, pasti. Pasti kamu tuh tergelitik untuk menambahkan to be dan ing. My sister is crying, Miss. Kalau my sister is crying, mah ini sekarang lagi nangis orangnya. Look, Miss, my sister is crying right now. Tapi kalau tadi pagi, Miss, adikku nangis. Sekarang udah nggak nangis lagi. Tadi pagi, Miss, adikku nangis. My sister cried. Cuman cukup 2 kata aja, subjek dan predikat yang berupa kata kerja kedua. My sister cried, Miss. Adikku tadi nangis. Ya. Kalian my sister is crying, Miss. Kalau mau kalian pakainya was. Kalau yang udah lewat, my sister was crying. Boleh. Tadi, Miss, pas adikku lagi nangis. Atau adikku jadinya tadi nangis gara-gara apa? Boleh pakai was, nggak boleh my sister is crying. Jadi kalau ing itu untuk yang sedang terjadi, dan kalau pakai to be pertama, to be am is are itu to be pertama ya, am is are itu namanya to be pertama, seperti kata kerja pertama tapi dalam bentuk to be ya. Kalau pakai am is are terus ada ing-nya itu berarti on progress sekarang ya. It's happening right now at this moment. Atau terjadi di saat-saat sekarang ini, kayak minggu-minggu ini aku sedang sama ya. Minggu-minggu ini saya lagi belajar ini Miss coding. Nah, itu bisa menggunakan to be pertama dan ing. Ya, this week I'm learning coding. I'm learning coding program. Coding itu apa sih, program nih? I'm learning how to do coding this week. Boleh pakai I am. Jadi, tapi kalau yang udah lewat itu gampang banget, cuma subjek dan kata kerja kedua, tapi seringnya pada keliru. Ya. Okay, right now I can see that my food is coming. Makanan ibu sedang dalam perjalanan. To be dan ing. Nah, bagaimana kalau mau bilang tadi saya memesan makanan. Tadi kalau ibu ngomong tadi itu nggak usah diterjemahkan. Kata kerjanya aja jadi kata kerja kedua itu udah namanya tadi. Saya memesan makanan dalam kurung tadi. Nah, bahasa Inggrisnya apa?
Saya memesan makanan. I ordered food. I ordered food. Order apa ordered? Ordered. Ordered. Iya, very good. I ordered food. Tunggu sebentar ya, Ibu ambil pesanan Ibu dulu ya. Kayaknya udah datang deh. Oke, so I ordered food. Subjeknya I, kata kerjanya langsung kata kerja kedua ordered. Ya, bukan I'm ordering food. Saya memesan makanan tadi, bahasa Inggrisnya apa? I'm ordering food. Enggak. Kalau ordering food tuh on progress, ya, atau sekitar-sekitar itu lagi mesen makanan. Kalau udah lewat, pakai kata kerja kedua, I ordered food. Saya berpikir nasi uduk ini ada dalam porsi yang lebih besar. Miss, itu apa bahasa Inggrisnya? Miss, susah banget, Miss. Saya berpikir gitu aja deh. Saya berpikir tadi saya berpikir bahasa Inggrisnya apa? Halo? I was thinking. Ya, selalu I was thinking. Ya, boleh sih. I was thinking artinya tadi saya sedang berpikir ya. Tadi saya sedang berpikir. Tapi bukan itu sih maksud Ibu. Ya, bedanya apa sih Bu antara I was thinking dengan I thought. Jadi bentuk kedua dari think adalah thought. Ya, jadi kayak gitu tapi ya emang ya. So, ya, tapi bukan seperti short ya, seperti aja ya. Thought. Think, thought. Kalau bedanya I was thinking dengan I thought adalah gini. Kalau I thought itu samaannya dulu ya. I thought sama I was thinking sama-sama terjadi di masa lalu, sekarang enggak lagi. Tapi kalau I was thinking itu kayak pada saat, Miss. Jadi kayak gini. Pada saat saya sedang berpikir tentang dia. Jadi kita mau cerita ada sesuatu kejadian di situ yang mengikuti kalimat I was thinking ya. Kalau cuma I thought itu selesai di situ aja, kayak I thought this nasi uduk was going to be in a larger portion ya. Udah sampai di situ aja. Aku pikir nasi uduk ini ada dalam porsi yang lebih besar. Tadi aku pikir. Tapi kalau I was thinking itu dia ada kelanjutannya kalimatnya. Kayak misalnya when I was thinking about you, saat saya sedang berpikir tentang kamu, kamu datang bayar utang. Ya. When I was thinking about you, you came to me and pay your debt. Ya, and paid, sorry. You came to me and paid your debt. Kamu datang dan bayar utang. Saat saya sedang memikirkan kamu datang. Jadi kalau I was dan ing itu dia biasanya tuh selanjutnya ada kalimat simple past tense-nya. Selanjutnya ada. Misalnya, saat saya sedang tidur. Apa bahasa Inggrisnya saat saya sedang tidur? When I was sleeping. When I was sleeping, ada maling. Jangan masuk rumah saya ya. Ada maling lewat depan rumah saya. Lewat. Ya, when I was sleeping, ya, the thief passed by my house. Passed by, lewat. Jadi itu pun dia gandengannya
was sama ing itu gandengannya simple past yang ada subjek dan to be kedua. Jadi dia gandeng. Ya. Misalnya saat aku lagi mandi, dia nelpon. Saat aku mandinya pakai past continuous. Jadi past continuous namanya kalau yang was dan ing. Saat lagi mandinya past continuous, dia nelponnya simple past. Pakai yang subjek kata kerja kedua. When I was taking my bath, he menelpon. He called me. Itu semua terjadi di masa lalu kan. Pas gue lagi mandi tuh tadi pagi dia nelpon gue katanya. Lu gue telepon kenapa nggak diangkat? Gue lagi mandi, lu nelpon gue. Ya gue tadi sudah punya duit, tapi gara-gara lu lama nggak telepon, ya udah duit gue buat ini bayar kuliah dulu, jadi gue nggak bisa bayar utangnya. Ya. Saat pertandingan misalnya ya, atau saat kalau di Mandalika adanya apa Pul? Sekarang Pul? Mandalika. MotoGP, ma'am. MotoGP ya. Saat MotoGP sedang berlangsung, pada waktu itu ceritanya udah kita nyeritain yang udah lewat ya. Saat MotoGP itu sedang berlangsung di Lombok, tapi susah sih karena MotoGP-nya masih berlangsung ya. Masih berlangsung apa udah selesai sih guys? Udah selesai. Berarti bisa. Saat MotoGP itu sedang berlangsung, aku di sini. Saat MotoGP itu sedang berlangsung di Mandalika, Lombok. Di sini aku di Tambun. Gabut. Ya. Itu juga menggunakan was ing. When the MotoGP ya. When the MotoGP event was happening, here I was in Tambun, not doing anything. Ya pokoknya, jadi kalau was dan ing itu biasanya dia ada kayak kelanjutannya. Aku lagi masak. Pas dia pada saat dia ngapain ya? Pada saat dia misalnya saya sedang masak pada saat dia ngetok pintu rumahku. Ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau was dan ing itu biasanya. Oke, kita kembali lagi ke simple past tense. Itu nanti kita pelajari semua tenses-tenses itu ya, lebih dalam lagi. Kalau simple past tense itu ada beberapa macam. Yang pertama tadi yang dengan kata kerja. Ya, yang subjek langsung kata kerja kedua. Misalnya, saya merasa, ada kata kerjanya tuh merasa. Saya merasa lapar. Ya. Itu kan bentuk kata kerja kedua ya, merasa itu kan kata kerja. Ini saya tulis supaya lebih jelas. Oke.
supaya lebih jelas ya. Tadi kalimatnya apa ya? Saya merasa lapar. Tadi pagi loh. Sekarang laparnya udah hilang. Saya merasa lapar tadi, dalam kurung tadi. Jadi kamu kalau ngomong bahasa Inggris tuh nggak boleh, ya boleh sih ngomong mah ngomong aja. Tapi abis ngomong dipikirin kayak gini. Bener nggak ya tadi aku ngomong? Ya. Saya merasa lapar. I'm hungry. Pasti kamu langsung gitu. I'm hungry, Miss. Atau I feel hungry, Miss. Ya boleh sih langsung aja ngomong I feel hungry. Tapi terus dipikir, kan aku merasa laparnya kan tadi. Nah, kita perbaiki kalimatnya. Ya, saya merasa lapar. Merasanya itu bukan feel, tapi kata kerja keduanya apa? What? I felt. Yes. I felt hungry. I felt hungry. Jadi saya pesen makanan. Jadi saya memesan makanan. Ini masih tadi nih. Masih tadi juga. Tadi memesan makanan. Apa bahasa Inggrisnya? Jadi saya memesan makanan. So, I ordered a food. ordered a food. Food or a food. Food aja nggak apa-apa. Tapi saya membuat kekeliruan. Apa tuh? Tadi. Tapi saya keliru. Jadi saya tuh ordernya tuh makanan dikirimnya ke rumah. Padahal saya di kantor ya. Jadi lu nggak ngeliat. Jadi saya tuh tadi salah. Udah sampai belum tuh bubur. Udah sih, udah diterima. Jadi saya tuh tadi salah ya. Saya pesan bubur sampai ini ke rumah. Untung di rumah ada orang. Tapi saya membuat. Membuat itu bahasa Inggrisnya apa? Membuat. Kata kerja kesatunya apa? Membuat. Make. Ya, make. Kata kerja keduanya apa? Made. Made, ya. Tapi, but I made a mistake. Ya. Aduh, gimana ceritanya? Bentar ya, tukang bubur nungguin sampai. Cek, 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 cek. Ya kalau panitia boleh di sini sih. Kalau panitia mau juga nggak apa-apa di sini. Udah kok, udah di ini udah diterima kok dia tadi pesen. Kasihan kalau nungguin ya tukang bubur tapi udah. Dasar nenek-nenek pesen Shopee aja salah. But I made mistake. Saya meminta driver, online driver, biar kamu gampang. Untuk mengirim makanan itu ke rumah saya, padahal saya di kantor. Panjang amat ya. Nggak apa-apa ya biar bisa. Nah, gimana tuh? Saya meminta online driver. Itu dulu. Saya meminta online driver. Meminta apa? Minta itu ask, ma'am. Very good. Ask pakai ke di belakangnya ke ya. Ask. Ask.
Tapi kalau kata kerja keduanya apa? Dibacanya gini. Asked, asked, asked. Bukan ask. Bedanya cuma sama untuk apakah dia kata kerja satu atau kedua, ya. Makanya kalau kamu nggak belajar grammar, kalau yang kayak gini nih, nggak ketahuan kamu salah juga. Kayak gini. I asked the driver to. I asked the driver to. Bedanya cuma gitu doang, ya. Jadi kalau kamu nggak bisa grammar juga nggak ketahuan nih di sini. I asked the driver to. Apa tadi? Asknya, ya. Jadi bedanya dikit banget kata kerja ke satu dengan kedua, ya. Asked dengan asked. Mudah-mudahan kamu bisa ya menyebutnya. Saya meminta the online driver untuk mengirim apa? Untuk mengirim To send. send. Makanan itu itunya satu. That food. That food ke rumah saya. To my house. Padahal even though G-nya nggak dibaca, even though saya sedang di kantor. Nah, sedangnya itu maksudnya tadi. Sedangnya itu tadi, saya sedang di kantor. Ya, emang sekarang juga masih sih ya. Tapi kita ngomongnya pada waktu itu. Saya sedang di kantor, sedang, tapi pada waktu itu pakai to be dan ing. To be kedua. Even though to be kedua itu bisa was, bisa were. Yang mana? Yang was. Yang was. Karena I was, she, he, it was. Tapi kalau you, they, we, were. You were, they were, we were. Ya. Even though I was in my office. Bukan I am in my office, Miss. Ya, kalau I am in my office kita nggak nyeritain masa lalu dong sekarang. Ya, jadi nyeritain sekarang. Saya merasa agak kesal. Saya merasa agak jengkel dengan diri sendiri. Gimana bahasa Inggrisnya? Saya masanya tadi. Saya merasa jengkel, merasa kesal. Apa? I felt. Kesel apa? Upset. Jengkel, kesel, upset. Pada diri sendiri ya. Pada diri sendiri to myself. Ya, to myself. Kadang-kadang maksud saya tuh my slap ya. Tapi introduce my slap tanpa self ya. Ini mah pinter-pinter kelas Bekasi ya ini ya. Pinter kelas Bekasi ini. I felt upset to myself. Upset itu kayak kesel tapi belum marah ya. Jadi pertama-tama tuh kayak annoyed, terganggu, annoyed, upset, angry, marah, mad, and then enraged. Kalau rage itu udah murka ya. Saya tidak merasa kenyang tadi tuh. Saya tidak merasa kenyang tadi ya. Saya tidak merasa kenyang. Bahasa Inggrisnya apa? Saya tidak merasa kenyang. Kalau tidak apa sih, Miss? Kalau tidak di masa lalu itu didn't. Kalau ada kata kerjanya. Karena ada kata kerja merasa. Jadi tidaknya itu tidak merasa, itu didn't. I didn't feel full.
Kenyang itu full. Bu, kenapa didn't feel, bukan didn't felt? Karena didn't itu sudah mengindikasikan terjadinya di masa lalu. Jadi kata kerjanya tidak perlu lagi kata kerja kedua. Kembali ke kata kerja dasarnya, feel. I didn't feel full. Saya tidak merasa kenyang tadi pagi. I felt hungry. Saya rasanya merasa lapar. Sesudah didn't selalu kata kerja ke satu. Jadi kayak didn't eat, didn't speak, didn't sleep, didn't drink, didn't walk, didn't work, didn't. Pokoknya setelah didn't itu selalu kata kerja ke satu. Tadi kan saya pesan makanan ya. Saya tidak memesan minuman. Nah, jadi saya memesan makanan. Saya tidak memesan minuman. Apa bahasa Inggrisnya? Saya tidak memesan minuman. I didn't order drink. Very good. I didn't order drinks. Ya, boleh. Didn't order drinks. I ordered food. I didn't order drinks. I ordered food. Ya. Apakah saya maksudnya tadi, apakah saya pesan makanan ringan ya? Apakah saya pesan snack ya tadi ya? Apakah saya memesan snack? Gimana tuh bahasa Inggrisnya? Apakah saya memesan snack ya tadi? Tiba-tiba saya amnesia gitu ya, yang baru dipesan saya tuh lupa. Karena banyak kerjaan. Apakah saya tadi pesan snack ya? Dengan bertanya pada diri sendiri. Nah, gitu gimana tuh bahasa Inggrisnya? Apakah saya tadi memesan snack? Bukan snake. Kalau snake apa snake? Ular, ma'am, ular. Ya, kalau ini snack. Snack. Jadi gitu ya, snack. Bisa nggak bilangnya? Snack. Ya, snake beda dengan snack. Apakah saya memesan? Did I? Apakah saya pada waktu itu? Did I? Apakah kamu pada waktu itu? Did you? Apakah mereka pada waktu itu? Did they? Apakah dia pada waktu itu? Did she? Did he? Did it? Did we? Apakah kita pada waktu itu jadian? Iya, itu kalau anak-anak kuliahan ya. Langsung baper ya. Apakah kita pada waktu itu jadian? Apakah kita pada waktu itu kapelan? Did we? Ya. Karena pada waktu itu kalau nanyanya sekarang do we, apakah kita ini kapelan ya, do we ya kalau sekarang ya. Kalau yang udah lewat did I, apakah saya memesan snack? Did I order, tetap kata kerjanya ke satu karena udah ada did. Did I order some snacks? Tanda tanya. Did I order some snacks? Did I order? Jadi kalau mau nanya itu tinggal did aja di depan ya untuk sesuatu yang terjadi di masa lalu. Did I order some snacks? No. No, I didn't. Oh yes, I did. Ya kalau iya, yes I did. Kalau enggak, no I didn't. No I didn't. I ordered food. I didn't order some snacks. I ordered food. Kenapa ya tadi saya pesan snack misalnya ya? Kenapa ya tadi saya pesan snack? Bahasa Inggrisnya apa tuh? Kenapa tadi saya pesan snack? Why did I order some snacks? Lihat polanya sama. Ya, lihat tuh atas bawah tuh. Did I order some snacks? Why did I order some snacks? Nah, jadi cuma tambah kata tanya di depan aja. Kapan
saya tadi pesan snack? Kapan ya saya kapan, maksudnya kapan tuh exactly waktunya kapan tadi saya pesan snacknya, jam berapa ya? Jam berapa tadi saya pesan snack? Jam berapa tadi saya pesan? Jam berapa tadi saya? What time? Jam berapa? What time? What time did I order for some snacks? Ya, for-nya itu mah ini mah tambahan aja ya. Udah dihapus aja. What time did I order something? Jadi gini intinya, sesudah kata tanya kan why, what time, ya, when, which one. Itu selalu ada kata bantu kerja dulu, baru subjek. Nggak boleh why I, why you, nggak boleh. Why did you, bolehnya. Why did you, why do they, why did they, why did we. Ya, jadi setelah kata tanya, what, when, kayak gitu-gitu, harus ada kata bantu kerjanya, yaitu did, kayak gitu. Atau to be-nya, kalau memang kalimatnya ada beda tenses. Ya, jadi nggak boleh langsung misalnya, oh, siapa yang kamu sukai sekarang? Siapa yang kamu sukai sekarang? Who you like? Nggak boleh. They are so excited. They are so excited with the event. Why did I order some snacks? Ya, jadi nggak boleh bilang why I, nggak boleh why did I, why did you, why did he, kenapa dia waktu itu apa? Kecuali kata tanya who. Kalau who biasanya langsung kata kerja, kayak who ordered some snacks. Who ordered some food? I did. Saya yang pesan. Who ordered some food? I did. Who ordered some snacks? I didn't. I did not. Oke, itu adalah simple past tense yang ada kata kerjanya. Bagaimana dengan simple past tense yang nggak ada kata kerjanya? Karena ada kalimat yang nggak ada kata kerjanya. Gimana Miss kalimat nggak ada kata kerjanya? Misalnya yang ini loh. Yang ini mana tadi? Oh, belum ada ya. Misalnya gini. Saya tadi kesal. Saya tadi kesal. Ini nggak ada kata kerja. Miss, kesal kan bukannya kata kerja. Kesal itu kata sifat kalau dalam bahasa Inggris. Kesal itu upset. Saya tadi kesal. Nggak ada kata merasanya ya. Kalau ada kata merasa berarti itu ada kata kerja. Karena ini cuman gue kesel tuh tadi, gue kesel. Ya, saya kesel. Itu kalau nggak ada kata kerjanya menggunakan to be. To be-nya was atau were kalau untuk tadi. Kalimat yang nggak ada kata kerjanya menggunakan was atau menggunakan were, tergantung to be. I was upset. Kalau kamu tadi kesal, bahasa Inggrisnya apa? Kamu tadi kesal. You were upset. Iya, saya tahu kamu tadi kesal. Ya, you were upset. Kamu tadi kesal sama saya kan? You were upset. Kamu tadi kesal sama saya kan? You were upset. Enggak, aku tadi nggak kesal sama kamu. Saya tadi tidak kesal. Saya tadi tidak kesal atau jengkel ya. Saya tadi tidak kesal. Saya tadi tidak kesal. I wasn't. Saya tadi tidak upset.
Miss katanya kalau tidak didn't. Tidak kalau ada kata kerjanya didn't. Tidak kalau nggak ada kata kerjanya ya wasn't atau weren't. Tadi ya. Ngerti ya? Tadi tidak ada 3. Tergantung. Tadi atau pada saat itu tidak. Itu bisa didn't. Bisa wasn't. Bisa weren't. Tergantung apakah ada kata kerjanya atau tidak. Misalnya, tidak mandi. Ada kata kerjanya mandi. Berarti didn't. Tidak mandi, didn't take a bath. Kan kata kerja pertama habis didn't. Tidak jelek. Dia dulu tidak jelek. Berarti sekarang jelek ya. Dia dulu tidak jelek. Jelek itu kata sifat. Dia dulu tidak jelek. She wasn't ugly. Dia dulu nggak jelek, dia dulu cantik maksudnya. She wasn't. So dia tidak rajin. She wasn't diligent. Rajin kan bukan kata kerja. Ya. Jadi itu sih harus diingat-ingat dalam bahasa Inggris ya. Ini kalimatnya yang ada kata kerjanya apa enggak? Kalau ada kata kerjanya ya pakainya kalau yang tadi didn't. Kalau dalam simple present mah don't. Ya misalnya kamu enggak bekerja di sini. Kamu tidak bekerja di sini. Tidaknya itu pakainya don't. Karena kita lagi ngomong sekarang, kamu enggak bekerja di sini. Loh, kamu ngapain di sini? Kamu kan enggak bekerja di sini. You don't work. You don't work here. Why are you here? You don't work here. Tapi kalau waktu itu kamu nggak kerja di sini, you didn't work. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan sebelum kita ke modals auxiliary. Jadi ini kalimat bentuk ke-1 simple past tense yang ada to be-nya. Ada verb-nya, ada verb kata kerja. Ya. Kalau ini bentuk kedua, yaitu ada to be kedua. Ada verb to be kedua. Beda ya, bentuknya beda. Satu lagi yang ada modals. Menggunakan ada modals. Modals itu apa aja? Bisa could dari can. Modals pertamanya can, modals keduanya could. Will jadi would. L-nya jangan dibaca ya. Shall jadi should. Might jadi might. Dan lain-lain ya. Ada beberapa modals itu nggak banyak. Ada beberapa. Jadi modals ini juga sesudah modals ini adalah kata kerja pertama. Kayak did aja tadi, setelah did, setelah didn't kan kata kerja pertama. Setelah modals juga kata kerja pertama. Kalau setelah was kata kerja keberapa? Setelah was. Setelah was bukan kata kerja. Betul, tapi kata yang lain, kata sifat, kata apa? Ih, pintar. Alhamdulillah dia menyimak. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kalau modus ini contohnya gini. Dia dulu bisa berenang loh sebelum dia trauma ya. Dia dulu bisa berenang. Dulu bisa itu could. Dulu akan itu would. Dulu seharusnya shall. Dulu akan juga ya, should ya. Dulu bisa aja lah yang gampang. Dulu bisa. Dia dulu bisa berenang. He could berenang apa? Berenang loh. Swim. Swim. He could swim. Kalau he could swim, berarti sekarang dia nggak bisa berenang. Ya. Dulu dia bisa berenang loh, Miss. He could swim. Ya. Saya dulu nggak bisa berenang, tapi saya sekarang bisa, Miss. Saya dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa,
I couldn't swim. Ya. Dulu kamu bisa berenang? Enggak. Apakah dulu kamu bisa berenang? Jangan bingung dengan kalimat itu. Apakah dulu kamu bisa berenang? Ya Allah, Miss, itu apaan? Apakah what? Biasanya mahasiswa saya kayak gitu. Apakah kan what? What? Jangan gitu ya. Kalau apakah dulu itu could. Ya. Apakah dulu kamu bisa berenang? Apakah dulu kamu bisa berenang? Tanda tanya. Could you swim? Could you swim? Could you swim when you were young? Pada saat kamu masih, when you were small, pada saat kamu masih anak-anak, kamu bisa berenang nggak? Could you swim? When you, could itu juga bisa digunakan di simple present tense. Kalau kita misalnya minta tolong sama orang ya. Could you please close the door please? Misalnya, tolong tutupin pintu dong. Padahal nyuruhnya sekarang tapi pakainya could. Itu untuk menghaluskan permintaan. Ya. Itu bisa juga. Tapi kita sekarang lagi ngomongin could digunakan untuk yang udah lewat ya. Misalnya, kamu bisa sebenarnya tadi beli makanan buat aku sebelum kesini. Kan kamu lewat warteg. Kenapa kamu nggak beliin? Tahu aku lapar. Tadi kamu sebetulnya, kamu tadi bisa. You could get me some food on your way here. Knowing that I'm hungry. Ini tentang lapar, Ibu ngomongnya jadi contoh kalimatnya lapar-lapar terus ya. You could, kamu tadi bisa. You could. Jadi ada 3 bentuk simple past tense. Pertama dengan kata kerja. Misalnya, I ate, saya makan, I ate. Bukan I eat, tapi I ate bentuk kedua ya. I ate, I drank, I slept, I worked, I walked, I drove, I thought, I saw, jadi gitu ya. Dan yang ada to be-nya mah, misalnya I was happy, you were sad, she was my friend, he was my teacher. Ya dulu guru saya, he was my teacher. Atau yang ada modelsnya yang pakai could. Oke, any questions ada yang ingin tanyakan sebelum saya akhiri pertemuan kita? Tugas untuk minggu ini, cari short stories, cerita-cerita pendek yang bertema simple past tense. Banyak banget di internet, cari short stories, cerita pendek yang simple past tense, kirim screen capture-nya ke grup WhatsApp. Kita akan belajar dari situ, oke? Okay? Thank you very much for your attention. If you have any questions, please message me in WhatsApp group chat. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mahfuz, thank you Rizky, Renaldi, Lutfia, Indira, Zulfan, Rizky Alifian. Have a good Thank you, ma'am. day.